Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadinata. Saya mahasiswa dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Ahwal Asasiyah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kedudukan manusia di alam raya. Yang pertama, kedudukan manusia di alam raya. Nah, manusia diberi kelebihan oleh Tuhan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kelebihan itu baik pada bentuk jasmani maupun pada struktur rohaninya. Nah, struktur jasmani yang terdiri dari beberapa panca indera dapat berguna untuk menerima pengetahuan. Panca indera manusia ini seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan alat pengecap. Karakter manusia telah jelas bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, karena kesempurnaan yang dimilikinya ia ditunjuk sebagai pemimpin di bumi. Memasuki subjudul yang kedua, yaitu manusia bersifat unik. Nah, di mana manusia adalah makhluk Tuhan yang unik sekaligus sempurna. Ia bisa bicara dengan beragam bahasa dan memiliki banyak ekspresi yang tidak dimiliki makhluk Tuhan lainnya, seperti tertawa serta menangis. Masuk ke judul yang ketiga, yaitu ciri-ciri manusia. Yang pertama, yaitu organ tubuh manusia itu kompleks dan sangat khusus, terutama di bagian otaknya, karena di bagian otak itu kita dapat berpikir dan mengolah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Nah, yang kedua, mengadakan metabolisme atau pertukaran zat. Adanya zat yang masuk dan yang keluar. Yang ketiga, memberi tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang biak. Nah, yang kelima itu tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketujuh, sampai pada saatnya mengalami kematian. Memasuki subjudul yang keempat, yaitu asal mula pencipta manusia menurut Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah, seperti turab, tien, syal-syal, dan sulalah. Dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan manusia diciptakan dari tanah pada umumnya hanya dipahami secara lahiriah saja, menimbulkan pendapat sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari tanah. Karena Allah Maha Kuasa, segala sesuatu pasti dapat terjadi. Baik, memasuki subjudul yang kelima, yaitu manusia dalam pandangan Islam. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaannya yang lainnya, dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia, seperti akal manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk, kemudian memilihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan dan menundukkan alam semesta baginya agar dia dapat memakmurkan dan memelihara, kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Baik, subjudul yang terakhir, yaitu yang keenam, ialah kedudukan manusia di muka bumi. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah berarti orang yang patuh, taat terhadap semua yang diberikan Allah atas dirinya. Manusia adalah hamba Allah. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hubungan ubudiyah atau kehambaan. Konsekuensinya, manusia harus tunduk dan patuh pada semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pengingkaran atau penolakan pada ketetapannya berarti pengingkaran akan ketuhanan Allah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Sebelum menciptakan manusia, Allah telah memberitahukan terlebih dahulu
kepada para malaikat bahwa manusia yang akan diciptakannya itu nantinya akan dijadikannya khalifah di bumi. Nah, dari situ terjadilah dialog singkat antara Allah dan malaikat, yang menurut prediksi para malaikat bahwa khalifah yang akan diciptakannya itu kelak hanya akan menimbulkan pertumpahan darah dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, namun demikian, Allah sebagai pencipta semua makhluk lebih tahu tentang apa yang akan diperbuat oleh makhluk yang bernama khalifah yang akan diciptakannya itu. Khalifah adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia yang diberi tugas untuk mengelola bumi dan memakmurkan penduduknya serta memberantas segala bentuk kemungkaran dan kezaliman. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.